Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu la taradina min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulubina wa Muhammadin wa syada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Syekh atau Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan masuki pembahasan pada bab yang keenam. Bab yang keenam dalam kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, bab yang keenam, babun ma jaa fil ilmi. Bab apa saja riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu. Dan Imam Bukhari memulai bab ke-6 ini dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wa qauluhu ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya, ya, di sini konteksnya Nabiullah Musa alaihissalam diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berdoa, untuk banyak-banyak mengucap apa ucapan yang dianjurkan oleh Allah untuk diucap, Rabbi zidni ilma, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, zidni, tambahkanlah bagiku ilma, ilmu. Dan itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan sendiri kepada kita oleh Rasulullah dalam salah satu doa maksurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
meminta kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Jadi yang kita minta di dalam konteks ilmu itu adalah tambahannya, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap detik, setiap hari daripada kehidupan itu adalah sarana bagi kita untuk menambah ilmu dalam kehidupan ini. Nah, maka oleh sebab itu juga Imam Al-Ghazali, ya, di dalam awal bab adab wa wadhaif al-mursyid wal muallim, ya, di dalam jilid yang pertama kitab Ihya, setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan adab wa wadhaif al-muta'allim, beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan juga tentang adab wa wadhaif mursyid wal muallim, adab dan etika yang harus dimiliki oleh seorang mursyid atau oleh seorang guru. Pada mukaddimah pembahasan tersebut, Imam Al-Ghazali mengatakan nuntut ilmu itu sama seperti orang cari harta, cari uang. Ya, kesamaannya di mana? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu sama seperti mencari uang dari segi ketidakpuasannya. Ya, kita harus seperti orang mencari uang, Bapak Ibu. Cari uang itu kan tidak ada kata pernah puas, tidak ada pernah kata tidak cukup, nggak pernah ada kata cukup saat kita mencari rezeki, mencari uang. Nah, sebagaimana kita mencari uang tidak ada pernah kata cukup, begitu juga pada saat kita mencari ilmu. Tidak pernah ada kata akhir, tidak pernah ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Sebab itu Rasulullah mengajarkan kita satu prinsip dalam menuntut ilmu dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat nuntut ilmu itu, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang ngejar harta, makin dikejar harta itu makin terasa olehnya miskin dirinya. Ya, padahal dia sudah sangat kaya raya. Ya, tapi karena ngejar harta itu cukup tidak pernah cukup, begitu juga dengan orang kejar ilmu. Makin banyak perolehan ilmu dimiliki oleh seseorang, makin merasa dirinya sebagai orang bodoh. Ya, maka tanda orang bodoh sejati itu kalau dia sudah menganggap dirinya paling alim. Ya, itu tanda orang bodoh. Kalau dia menganggap dirinya paling alim dibandingkan orang lain. Tapi makin banyak ilmu yang dia peroleh, makin terasa olehnya dirinya itu bodoh. Nah, sebab itulah Bapak Ibu, di dalam syariat kita, pada saat kita ngejar harta, yang diminta di dalam doa harta itu keberkahan saja. Karena tidak pernah cukup dalam mengejar harta itu tidak baik, akan menyebabkan sifat rakus dalam diri kita. Beda dengan menuntut ilmu. Kalau dalam menuntut ilmu, makin banyak ilmu yang kita peroleh, makin tawadhu, makin rendah hati orang yang banyak ilmu tersebut. Nah, ini perbedaannya. Tadi ada persamaannya antara ngejar harta dengan ngejar ilmu, juga ada perbedaannya ngejar harta dengan ngejar ilmu. Ngejar harta, Bapak Ibu, makin dikejar harta itu makin menyebabkan diri kita rakus. Bahasa agamanya tamak, ya. Kalau kita ngejar ilmu akan muncul sikap tawadhu, bahasa kita nyebut rendah hati. Maka dalam doa tadi yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, kalau kita teruskan, Rasulullah SAW menyebut Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ilmu diminta tambah, rizki diminta keberkahannya saja. Supaya apa? Supaya kita tidak tamak, Bapak Ibu, ya. Kalau ilmu dikejar membuat kita rendah hati, harta dikejar membuat kita tamak. Selain itu, Bapak Ibu, harta itu dikejar, kata Imam Al-Ghazali, menyebabkan kita
habis energi, habis tenaga, habis waktu untuk menjaga harta yang sudah kita peroleh itu. Beda dengan kita punya ilmu, justru ilmu itulah yang akan menjaga kita dari kesalahan, ya. Kalau ilmu dia menjaga kita, harta kita yang jaga dia. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada bab ke-6 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 63, di mana di dalam hadis ini beliau mendapatkan hadis tersebut dari gurunya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits bin Sa'idin wa huwa al-Maqburiyu an Syarikin bin Abdullah bin Abi Namrin annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Ya, disebut pada perawi tertingginya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus khadimnya Nabi Muhammad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Suatu hari saat kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, ya. Dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjidi summa aqalahu summa qala lahum. Nah, tiba-tiba saja Bapak Ibu pada saat Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang lain bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dalam masjid, datang seorang laki-laki menunggangi onta, ya, fa anakhahu, dan kemudian dia berteriak, ya, memanggil nama seseorang fil masjid. Summa aqalahu, dia kemudian mengikat ontanya di dalam salah satu sudut di masjid. Summa qala lahum, orang ini pun kemudian bertanya dengan suara keras, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Nah, di situ dijelaskan kemudian oleh Anas bin Malik, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang duduk bersandar di antara bahu-bahunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi para sahabat pada saat itu sedang membersamai Rasulullah, dan Rasulullah sedang duduk bersandar pada salah satu dinding Masjid Nabawi. Maka pada saat orang tersebut bertanya, di mana di antara kalian yang bernama Muhammad? Ya, kami pun menjawab, kata Anas bin Malik, hadzal rajulul abyadul muttaqi. Ini laki-laki yang berkulit putih yang sedang menyandarkan tubuhnya, ya, di salah satu dinding masjid. Faqala lahu rajul, ya, di sini tidak disebut nama orang tersebut, namun di akhir daripada riwayat di hadis ini Bapak Ibu disebut nama orang tersebut adalah Dimam bin Sa'labah. Dimam bin Sa'labah itu datang ke Madinah menjumpai Nabi Muhammad pada hari tersebut. Tujuannya untuk mengkonfirmasi Bapak Ibu, apakah benar dirinya lah yang didakwahkan oleh banyak orang sebagai nabi, apakah dirinya yang didakwahkan oleh banyak orang sebagai orang yang memerintahkan kita untuk bertauhid, memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita puasa, menunaikan zakat dan seterusnya. Karena Bapak Ibu di sini tidak disebut, ya, asbabul urut daripada hadis ini, Dimam bin Sa'labah suatu hari kedatangan pendakwahnya Rasulullah, ya, di kampung halamannya itu datang para pendakwahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah di masa dahulu banyak mengirim para sahabat untuk berdakwah di kampung-kampung yang ada di dekat kota Madinah. Salah satunya di kampungnya Dimam bin Sa'labah. Tapi Dimam bin Sa'labah ini bukanlah termasuk orang yang mudah percaya sama orang lain. Saat dia mendengar ada Nabi akhir zaman di kota Madinah, Nabi akhir zaman itu menyerukan kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dia datang langsung ke
Madinah mengkonfirmasi langsung apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal tersebut. Nah, maka datang dia ya ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kedatangan Dimam bin Sa'labah inilah yang diceritakan ulang kepada kita oleh Anas bin Malik di dalam hadis nomor 63 di dalam Sahih Bukhari ya. Jadi pada saat itu Dimam bin Sa'labah belum masuk Islam ya, belum masuk Islam, dia baru mendapatkan dakwah dan dia juga belum kenal yang mana yang namanya Muhammad. Maka dia bertanya kepada banyak orang sahabat Nabi yang ada di Masjid Nabawi saat itu, yang mana yang namanya Muhammad? Para sahabat menjawab, hadzal rajulul abyadu al-muttaqi, ini laki-laki yang berkulit putih yang sedang duduk bersandar. Faqala lahur rajul, ya, maka kemudian Dimam bin Sa'labah pun bertanya lagi, Ibnu Abdul Muttalib, apakah kamu putranya Abdul Muttalib? Nah, ini Bapak Ibu yang masyhur di kalangan sebahagian orang Arab. Muhammad tersebut bukannya anak Abdullah, tapi anaknya Abdul Muttalib. Ya, kenapa? Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim dan beliau dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, sehingga sebahagian orang yang tidak dekat dengan Mekah, yang tidak dekat dengan keluarganya Rasulullah, menganggap Muhammad itu putranya Abdul Muttalib. Ini sama persis Bapak Ibu. Abdul Muttalib itu nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Beliau kan putranya Hashim. Hashim itu punya istri namanya Zulfa, orang Madinah. Dari pernikahan itu lahirnya seorang anak namanya Syaibah. Ya, kalau di dalam kitab Barzanji disebut Syaibatul Hamdi. Syaibah itu maknanya apa? Ubanan. Karena Abdul Muttalib itu Bapak Ibu pada saat lahir rambutnya itu sudah putih semua, sudah beruban. Ya. Ini tidak maksud menyebut salah satu calon presiden. Tidak usah dikaitkan ke sana Bapak Ibu ya. Nah, tapi Abdul Muttalib kecil itu Bapak Ibu saat lahirnya sudah ubanan, semua rambutnya itu, semua bulu-bulu yang ada di tubuhnya itu putih. Maka bapaknya Hashim menamakan dirinya itu dengan nama Syaibah. Lahirnya di mana? Di kota Madinah. Nama dia siapa? Syaibah. Nah, di masa kecil Syaibah ini Bapak Ibu, bapaknya Hashim meninggal dunia. Orang Arab yang sistem kekeluargaannya itu patriarki, ya, yang menganggap keluarga itu hanya dari jalur bapak, maka kemudian datanglah saudara-saudaranya Hashim. Hashim ini kan anaknya Abdul Manaf. Ya, anak-anaknya Abdul Manaf itu di Mekah banyak. Salah satu namanya Muttalib. Ya, Muttalib itu adiknya Hashim, datang ke Madinah menjemput anak abangnya Hashim. Ya, dia minta kepada keluarga Zulfa agar diserahkan Al-Hamdi atau Syaibah ini kembali ke keluarganya di Mekah. Awalnya tidak dikasih, tapi karena Muttalib ngotot minta agar Syaibah ini dirawat oleh keluarganya di kota Mekah, akhirnya diserahkan karena memang walinya, ya, karena memang Muttalib ini walinya Syaibah. Saat dibawa pulang Syaibah ini ke kota Mekah Bapak Ibu, orang-orang penduduk Mekah nanya, ini siapa? Kemudian ada yang berkata, itu hambanya Muttalib. Maka semenjak itu Syaibah tidak lagi dikenal dengan nama aslinya, tapi lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib, hamba sahayanya si Muttalib. Ya, jadi kalau kita sekarang sebut nama kakek Nabi Muhammad Syaibah, cuman 1, 2 atau 3 orang saja yang paham nama asli dari kakek Nabi Muhammad itu memang Syaibah. Tapi kalau disebut Abdul Muttalib, semua kita pasti tahu itu adalah nama kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah Bapak Ibu, karena beliau sudah ditinggal mati sama bapaknya saat beliau kecil, dan saat itu pula beliau diasuh sama kakeknya sampai berusia 8 tahun, maka di kalangan sebahagian orang Arab beliau lebih dikenal dengan putra Abdul Muttalib, ya, bukan cucu tapi putranya Abdul Muttalib. Maka di sini disebut
Faqala lahu rajul ibnu Abdul Muttalib, apakah kamu putranya Abdul Muttalib? Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qad ajabtuka, saya telah menjawabmu, ya saya putranya Abdul Muttalib. Nah, Nabi Muhammad tidak nyanggah itu, karena memang secara nasab sambung juga nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya Abdul Muttalib. Nah, di saat itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faqala ar-rajulu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ya, Dimam bin Sa'labah mulai bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka famushaddidun alaika fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsik. Inni sa'iluka, saya akan bertanya kepadamu, famushaddidun alaika fil mas'alah, boleh jadi pertanyaanku ini akan memberatkan dirimu. Fala tajid alayya fi nafsika, tolong jangan kamu punya perasaan apapun pada saya. Ini kata terus terang ya. Menurut Dimam bin Sa'labah, pertanyaan yang akan diajukan kepada Rasulullah itu akan memberatkan Nabi. Tapi dia minta agar Nabi Muhammad dengan lapang dada mau menjawab pertanyaan itu, dan enggak usah ada sangkaan apapun, bekna perasaan pe-sape. Ya, jangan nanti Nabi Muhammad takutnya tersinggung dengan pertanyaan yang banyak itu. Tapi Bapak Ibu, karena Dimam bin Sa'labah ini tidak kenal Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan muqaddimah seperti itu ya, sebelum beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kemudian Nabi Muhammad berkata, sal amma badalaka, bertanyalah apa yang ingin kamu tanyakan, bertanyalah apa yang ada di kepalamu, apapun yang muncul di dalam pikiranmu, tanyakanlah kepada saya. Nah, ini Bapak Ibu sekaligus menunjukkan kepada kita, dalam menuntut ilmu itu tidak semua kondisi kita dilarang untuk bertanya. Memang betul di dalam Al-Quran ada larangan untuk kita banyak bertanya. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak tanya. Hai orang-orang yang beriman, jangan banyak tanya. Kalau nanti diberikan jawaban justru akan memberatkan kamu. Ada perintah seperti itu. Atau Bapak Ibu misalnya kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi, saat Nabiullah Musa minta izin untuk menjadi muridnya Khidir, syarat dari Nabiullah Khidir agar Musa bisa menjadi muridnya itu, qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Kalau kamu mau ikut saya boleh, tapi satu syaratnya, jangan banyak tanya. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, sampai saya ceritakan sendiri peristiwa atau kejadian di balik satu peristiwa nanti. Ya, ada memang Bapak Ibu di dalam syariat hal-hal tertentu kita tidak boleh banyak tanya, terutama yang berkaitan dengan keimanan, terutama berkaitan dengan kepatuhan. Maka Bapak Ibu, pendidikan yang hanya mengajarkan prinsip kepatuhan itu tidak boleh banyak tanya. Contoh Bapak Ibu kalau ikut pendidikan militer, lihat temannya Mbak Komandan kenang sipak Pak, lihat temannya baru diperintahkan ini, Pak Komandan kenapa saya harus lakukan ini, tam kendang leh tiga kendang tempeleng tiga Pak Komandan. Pendidikan militer itu memang sistemnya nggak boleh banyak tanya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi ada sistem tertentu di dalam pendidikan yang memang diminta kita lebih banyak patuhnya dibandingkan banyak tanyanya. Contoh pendidikan militer ya, pendidikan kedinasan ya, itu tidak boleh banyak tanya kalau seperti itu ya. Begitu juga pendidikan iman. Iman itu Bapak Ibu yang dituntut itu kepatuhan, taat. Ya, maka banyak sekali hadis Rasulullah meminta kita banyak patuh dibandingkan banyak menggugat. Iyyakum bisam'i wa ta'ah walau ta'ammara alaikum abdun habsyi. Ya, banyaklah bagi kalian taat, dengar taat
walau ta'ammara alaikum, seandainya pun kalian diperintah oleh seorang budak hamba sahaya hitam, orang Ethiopia. Ya, dulu orang Arab Bapak Ibu rasis, memandang sebelah mata orang berkulit hitam. Tapi kalau kelak yang jadi pemimpin kalian itu orang budak berkulit hitam, banyak-banyaklah taat, ya kata Rasulullah. Ya karena tadi Bapak Ibu banyak sekali menggugat perintah bisa menciptakan instabilitas. Begitu juga dalam keimanan, ya kita itu dituntut dalam hal iman itu ayat tadi, dosa banyak tanya. Kalau nanti terlalu banyak tanya, turun ayat justru membuat kita repot menjalankan perintah agama. Sama Bapak Ibu kayak orang Yahudi yang banyak tanya di dalam surat Al-Baqarah pada saat Nabiullah Musa memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi, mereka terus banyak tanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Setelah itu tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Yang pertama jenis sapinya seperti apa, yang kedua warna sapinya seperti apa, sampai di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kadu yaf'alun, hampir saja karena terus mereka banyak tanya dan diturunkan jawaban dari semua pertanyaan mereka itu, mereka hampir tidak bisa lagi melakukan perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi. Seandainya tidak ditanya Bapak Ibu, ya sapi apapun boleh, tapi karena sudah banyak tanya, la faridun wala bikrun awanun baina zalik, tidak boleh sapi terlalu tua, tidak boleh sapi terlalu muda, awanun baina zalik, yang tengah-tengah, repot kan. Padahal sapi tua sebelumnya boleh, tapi karena sudah turun jawaban udah tidak boleh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, warnanya bagaimana? Qala innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin, warnanya kuning yang menyenangkan mata kalau dipandang. Sebelumnya kalau nggak ditanya Pak, sapi hitam boleh, sapi putih boleh. Akhirnya karena sudah ditanya hanya boleh sapi yang berwarna kuning. Nah itu dalam perintah syariat. Maka oleh sebab itulah dalam sebuah hadis yang lain, dalam hal keimanan Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan aksaru ahlul jannah al-buhala, kebanyakan penghuni surga itu siapa? Al-buhala, orang-orang bodoh Pak. Maksudnya bukan orang nggak sekolah, orang yang nggak banyak tanya, kalau diperintah sama Allah dan Rasul dia kerjakan, nggak dia banyak tanya, ya itu al-buhala. Nah ini diberi contoh oleh Imam Al-Ghazali, misalnya gini Pak, kita punya dua orang budak. Satu budak kita itu kalau kita suruh dia langsung kerjakan, nggak banyak tanya. Budak kita kedua sebelum dia kerjakan dia banyak tanya dulu, kenapa saya seperti ini, boleh nggak saya seperti itu, dia banyak. Kira-kira kita sebagai tuannya budak itu lebih senang yang pertama atau yang kedua? Ya sebagai seorang tuan Mbak, kita lebih senang sama budak yang ngerjain apa yang kita perintahkan, tidak banyak tanya, dibandingkan budak yang banyak tanya tapi belum tentu dia kerjakan seperti yang kita perintah. Nah itu maksud dari sabda Rasulullah aksaru ahlul jannah, kebanyakan penghuni surga kelak, al-buhala, orang bodoh. Orang bodoh maknanya dalam artian tadi ya, bukan orang bodoh tidak ada ilmu, artinya dia nggak mau banyak tanya, lebih mau sibuk menjalankan perintah daripada banyak tanya. Itu yang pertama etikanya Bapak Ibu. Etika yang kedua, ada ilmu-ilmu tertentu yang memang kita harus banyak tanya, dan itu perintah Al-Quran juga Bapak Ibu ya. Perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada yang ahlinya kalau kita tidak paham. Sebab itu Imam Malik mengatakan sulusul ilm, ya sepertiga ilmu itu dari mana? Bihusnis su'al, ya pada letaknya pada baik atau tidak baiknya pertanyaan. Bagus pertanyaan, makin banyak ilmu yang kita peroleh. Tidak baiknya pertanyaan, nggak ada ilmu yang kita peroleh. Nah ini ya, maka Bapak Ibu kalau baca tafsir surat Al-Baqarah 126, 127, 128 yang mengisahkan itu ya tentang Hajar dan putranya Ismail dibuang sama Ibrahim ya di biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram, di kota Mekah yang dulu lembah tandus gersang, tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan. Nah saat itu Hajar tanya sama Ibrahim,
kenapa kamu tega buang saya? Pertanyaannya itu seperti menggugat, Pak. Maka Ibrahim tidak pernah jawab. Berulang-ulang itu ditanya. Ya, jadi Ibrahim ninggali Hajar dan Ismail seperti itu saja, berjalan balik ke arah Hebron, ke arah Baitul Maqdis. Itu dikejar sama Hajar di belakang. Ismail ditinggal di keranjang, ya, dikejar. Apa kamu ini suami nggak tanggung jawab? Kenapa kamu tinggalkan kami? Itu tidak dijawab. Tapi pada saat pertanyaannya diubah sama Hajar, ya, Allahu amiruka bih, apakah Allah yang memerintahkan kamu membuang kami di sini? Itu baru dijawab. Qala na'am, iya, Allah yang memerintahkan saya untuk membuang kalian, kamu dan Ismail di tempat ini. Apa jawaban Hajar kemudian? Idzan la yudiuna. Oh, kalau begitu, kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, itu kan? Jadi pertanyaannya diubah, Hajar dapat jawaban, Pak. Saat dia bertanya sambil menggugat suaminya, kok kamu tega sama saya? Kok kamu begini, kok kamu begitu? Tidak dapat jawaban sama sekali dari Ibrahim. Diam 1000 kata Nabiullah Ibrahim. Nah, di akhir pembahasan itu, Pak, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, seandainya saja dulu iblis bertanyanya kepada Allah tidak terasa menggugat Allah saat Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengutuk dan mengusir iblis daripada surga. Nah, tapi kan pertanyaannya iblis, pertanyaan para malaikat itu kan terasa menggugat, Bapak Ibu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha may yusfikud dima, ya, may yusidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, maka Bapak Ibu membandingkan sesuatu dalam pertanyaan itu bukanlah suatu sikap yang bijak. Ya, misalnya Bapak Ibu ada negosiasi bisnis, ya. Pekan ron menongan lun pijit lun pelaku renyang ke drone. Jangan itu, Pak. Bukan suatu hal yang baik. Itu terasa menggugat itu, ya. Nah, kalau menggugat kita belum tentu dapat apa yang kita inginkan, justru akan memperkeruh hubungan kita dengan orang yang kita berhajat kepada orang tersebut. Itu pelajaran dari agama. Jadi Bapak Ibu kalau mau negosiasi sama orang jangan menggugat, jangan gunakan bargaining power kita. Itu kan malaikat terkesan dirinya hebat, terkesan iblis itu lebih hebat daripada Allah yang memutuskan untuk mengangkat Nabiullah Adam sebagai khalifah. Begitu juga Hajar, pertanyaan yang pertama itu merasa menggugat, terasa menggugat. Tapi pada saat pertanyaannya diubah, Allahu amiruka bik, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ya, dia jawab oleh Ibrahim. Nah, saat itulah Hajar bisa menerima, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi pertanyaan yang baik sepertiga daripada ilmu. Ilmu yang model mana? Ya, ilmu yang memang harus kita tuntut, harus kita pelajari. Karena ilmu itu Bapak Ibu ada dua, ya. Ada yang dituntut dan ada yang harus disebar, ya. Baligh anni walau bi ayah. Sebarkanlah ilmu dariku walaupun 1 ayat. Itu ilmu umum, Bapak Ibu. Ilmu yang memang harus disampaikan kepada orang banyak. Tapi tidak ada semua ilmu itu wajib kita sampaikan kepada orang banyak. Maka ada jenis ilmu yang kedua, ilmu itu dituntut. Ya, kita cari, Pak, ilmu itu. Tidak dibagi sembarangan orang. Ada ilmu-ilmu seperti itu. Nah, maka dalam ilmu yang dituntut ini, Pak, kita harus pintar-pintar menyusun pertanyaan kepada guru kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari penjelasan guru kita itu, ya. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka, ya. Maka Dimam bin Sa'labah ini mulai melontarkan satu persatu pertanyaannya. Saya bertanya kepadamu demi Tuhanmu dan demi Tuhan orang-orang sebelummu, ya. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, apakah Allah, ya, yang mengutus dirimu kepada segenap umat manusia? Faqala Allahumma na'am. Rasulullah pun menjawab, iya, memang benar, saya yang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia.
Orang ini kemudian bertanya lagi, qala anshuduka billah, saya bersumpah atas nama Allah, Allahu amaraka an nusalliyas salawatil khamsi fil yaumi wal lailah, apakah Allah yang memerintahkan kamu agar menyampaikan kepada kami untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam? Rasulullah menjawab, Allahumma na'am, ya benar, saya yang memerintahkan itu. Orang ini kembali bertanya, ansyudaka billah, saya kembali bersumpah atas nama Allah, Allahu amaraka an nasuma hadza syahra minas sanah, apakah Allah yang memerintahkan kami untuk berpuasa pada bulan ini setiap tahun? Berarti Bapak Ibu dijelaskan nanti ya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, peristiwa ini sendiri terjadi di bulan Ramadan ya, saat Rasulullah sedang iktikaf di masjid. Jadi peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah, tahun pertama disyariatkan puasa Ramadan, saat Rasulullah SAW sedang beriktikaf bersama para sahabatnya di masjid. Datanglah Dimam bin Sa'labah yang bertanya banyak hal kepada Rasulullah. Nah, pada saat Nabi Muhammad ditanya tentang puasa itu juga beliau menjawab, Allahumma na'am. Qala anshuduka billah, saya kembali bersumpah kepada Allah, Allahu amaraka an ta'khudha as-sadaqata min aghniyaina fataqsimaha ala fuqaraina, apakah Allah yang memerintahkan kamu agar dikutip dari kami sedekah dari orang-orang kaya di antara kami dan kemudian dibagikan kepada para fakir miskin di tengah-tengah kami? Jadi zakat itu Bapak Ibu diambil dari orang kaya di tempat dan dibagikan kepada fakir miskin di tempat itu juga ya. Oleh sebab itu dalam fikih Syafi'i Bapak Ibu hukumnya makruh ya kita memindahkan zakat mal ya. Kita kerja di Banda Aceh, masa semua zakat mal kita itu kita bayarkan di kampung halaman kita? Tidak boleh itu ya. Di mana tempat kita bekerja, disitulah zakat kita tunaikan ya. Faqala Nabi SAW, Allahumma na'am, Nabi Muhammad pun menjawab, ya saya yang memerintahkan itu. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bih, ya, maka aku pun beriman ya terhadap apa yang kamu dakwahkan. Wa ana rasulun min wara'i min qaumi, dan saya adalah rasul. Makna rasul di sini utusan. Min wara'i min qaumi, dari orang yang ada di belakangku dari kaumku. Jadi beliau diutus oleh kaumnya untuk menghadap kepada Nabi untuk mengkonfirmasi langsung apa yang didakwahkan oleh pendakwahnya Rasulullah di kampungnya Dimam bin Sa'labah. Nah, ini kemudian beliau menjawab, wa ana Dimam bin Sa'labah akhu Bani Sa'ad bin Bakrin. Saya bernama Dimam bin Sa'labah, saudaranya dari Bani Sa'ad bin Bakrin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau sudah mati lampu pertanda udah cukup pengajian. Ya, daripada nanti mati hidup kayak diskotik ya, bukan lagi kayak masjid. Ya, biasanya PLN hobi buat masjid jadi diskotek ya, mati hidup mati lampu. Jadi kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga bisa juga kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.